Baiklah, kita akan melanjutkan sesi kedua dari materi yang kelima dari mata kuliah farmakologi, yaitu tentang antiprotozoa, antivirus, antelmintek, dan antiseptik. Pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang antelmintek dan antiseptik. Kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu tentang antelmintek. Antelmintek merupakan obat cacing yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing di dalam saluran lumen tubuh atau jaringan tubuh manusia. Contoh cacingnya ada cacing pita ataupun cacing kremi. Kita akan membahas tentang golongan cacing. Golongan yang pertama yaitu golongan yang kita kenal dengan Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan cacing yang tidak berongga atau pipih dan dia berkelamin ganda. Contohnya adalah cacing pita, kita kenal dengan cestoda atau cestoda, dan cacing pipih atau trematoda. Contoh dari cacing Platyhelminthes adalah cacing pita. Cacing pita ini bersifat parasit pada tubuh manusia dan akan mempengaruhi kerja dari tubuh manusia itu sendiri. Kita akan membahas tentang golongan cacing yang kedua, yaitu nematoda. Nematoda merupakan cacing yang bertubuh bulat, tidak bersegmen, memiliki rongga, dan kelaminnya terpisah. Contoh cacingnya adalah cacing tambang, cacing kremi atau Ossuariasis, dan cacing Ascariasis atau cacing gelang, dan cacing cambuk. Kalau cacing kremi biasanya berada di sistem pencernaan kita, yaitu di anus. Baiklah, kita akan membahas golongan obat antelmintek atau obat cacing. Pertama yaitu golongan nitrosamid dan praziquantel. Biasanya dua obat ini digunakan untuk membunuh parasit cacing, yaitu parasit jenis cacing pita. Yang kedua yaitu albendazole. Ini juga digunakan untuk membunuh spesies cacing pita juga. Yang kedua adalah mebendazole dan piperazine, biasanya digunakan untuk cacing gelang dan cacing kremi yang ada di saluran pencernaan. Terus thiabendazole dan albendazole biasanya digunakan untuk spesies cacing benang. Kita masuk ke golongan obat cacing berikutnya. Yang kelima yaitu bendazole, yaitu obat cacing yang berguna untuk membunuh spesies cacing cambuk dan cacing tambang. Yang keenam yaitu thiabendazole, biasanya memang digunakan untuk membunuh parasit atau cacing yang hidup di jaringan tubuh. Contoh cacingnya adalah Trichinella spiralis atau cacing cambuk atau golongan dari cacing cambuk. Yang ketujuh yaitu diethylcarbamazine, biasanya memang digunakan untuk membunuh cacing filariasis yang berada di jaringan tubuh. Yang kedelapan adalah triquantel. Ini memang digunakan untuk membunuh cacing trematoda atau cacing pipih yang berada di aliran darah pencernaan atau hati. Yang kesembilan yaitu ivermectin. Ini berguna untuk membunuh spesies cacing gelang yang ada di saluran pencernaan. Golongan yang ke-10 untuk obat cacing atau obat antihelmintik yaitu levamisole. Ini juga untuk membunuh spesies cacing gelang atau golongan nematoda. Yang ke-11 yaitu piratel, yaitu untuk membunuh spesies cacing gelang dan cacing kremi.
adalah golongan obat dari antiselmitik atau obat cacing. Kita akan membahas tentang golongan cacing. Golongan yang pertama yaitu golongan yang kita kenal dengan Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan cacing yang tidak berongga atau pipih dan dia berkelamin ganda. Contohnya adalah cacing pita, kita kenal dengan cestoda atau cestoda, dan cacing pipih atau. Kita akan membahas tentang jenis-jenis antiseptik. Jenis pertama adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida merupakan antiseptik yang kuat dan tidak mengiritasi jaringan hidup. Biasanya digunakan sebagai antiseptik pada membran mukosa. Yang kedua yaitu garam merkuri. Garam merkuri merupakan senyawa antiseptik yang paling kuat dan biasanya dia bisa membunuh hampir semua jenis bakteri dalam beberapa menit. Dan yang ketiga adalah asam borak. Asam borak merupakan antiseptik yang lemah dan tidak mengiritasi jaringan dan biasanya dilarutkan dalam air. Yang keempat yaitu triklosan, merupakan antiseptik yang efektif dan populer, biasanya ditemukan di dalam sabun, obat kumur, deodoran, dan lain-lain. Dan dia mempunyai daya antimikroba yang cukup luas. Contoh yang keenam dari jenis antiseptik adalah rifanol. Rifanol biasanya digunakan untuk pembersih luka dan tidak menyebabkan iritasi. Yang ketujuh adalah alkohol. Alkohol berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang jahat yang ada di sekitar tubuh atau jaringan manusia. Terus yang kedelapan yaitu yodium atau iodin, merupakan antiseptik yang kuat namun tidak mengiritasi jaringan hidup. Ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis antiseptik. Sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saudara-saudari semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.